materi sifat-sifat yang berada pada dalam diri Rasul. Ada tahu nggak apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik artinya apa? Tabligh? Oke, benar, menyampaikan. Terus amanah? Dapat dipercaya. Fatona? Cerdas. Itu kan sifat wajibnya. Kenapa sih Pak sifat wajib itu wajib ada dalam diri Rasul? Kita nggak kenapa? Karena seorang Rasul itu dia tidak pernah berbohong. Bohongnya gimana? Berbohong dalam hal kecil maupun hal besar. Jujur maupun pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kalau pada diri sendiri kan kadang kita juga masih belum bisa jujur. Misal akal pikiran kita maunya A, perasaan hati kita maunya B, tapi omongan kita malah C. Jadi nggak sesuai, ya kan? Itu yang disebutnya namanya ciri-ciri munafik. Maunya A, perasaan B, tapi yang dia lakuin malah C. Jadi kan nggak sejalan gitu, nggak sinkron. Makanya seorang Rasul itu dia mempunyai sifat sidik. Artinya jujur. Oke. Nah, sifat wajib mustahil pada wajib dan mustahil pada Rasul. Wajib tadi sidik artinya jujur. Amanah. Tabligh. Fatona. Sidik tadi kan udah kita bahas. Nah, amanah itu apa? Amanah itu dapat dipercaya. Nah, kalian dari sekarang dimulai tanamkan sifat amanah. Kalau diminta tolong harus bertanggung jawab. Misal saya nitip HP ya ke kalian, itu kan namanya kan memberi amanah, bertanggung jawab. Nah, berarti kalian itu sungguh-sungguh dalam menjaganya. Jangan sampai kalian jual, jangan sampai kalian rusakin. Kan kalau dirusakin atau dijual atau dihilangkan kan berarti kalian nggak bertanggung jawab. Itu salah satu contoh sifat amanah. Sifat amanah dalam Rasul hingga dia dapat istilah dijulukan itu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Saking dia bisa menjaga kawan-kawan ternak juragan-juragan di Mekah pada zaman itu, dia diberi istilah dapat dipercaya al-amin. Terus tabligh, menyampaikan. Rasul itu mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Jadi segala sesuatu itu disampaikan oleh Nabi dengan cara yang halus dan lembut. Jika dia punya teman sahabat, temannya gitu nggak benar, jadi sampaikan, kamu jadi begini, kamu nggak benar dan segala macam. Kalau ada teman yang suka gibah, tolong dikasih tahu, kamu jangan suka gibah. Gitu. Hari ini nggak baik, nggak bagus, gitu. Disampaikan, jangan takut bersuara. Kalau selagi itu benar, maka harus disampaikan. Nah, sifat yang terakhir nih, yang jarang dimiliki sama orang, yaitu fatok, artinya cerdas. Cerdas itu nggak mesti pintar, nggak mesti jenius. Cerdas itu juga tahu menempatkan posisi. Jangan mentang-mentang berteman dekat, tapi kalau temannya nggak baik, dia juga dukung. Paham nggak? Jadi kalau temannya walaupun teman dekat, kalau temannya nggak baik, dia harus berkata nggak baik. Gitu. Cerdas. Cerdas dia juga bisa menjaga perasaan orang, pintar dalam segala sesuatu. Nah, sifat mustahil dalam Rasul itu yang pertama apa? Sifat mustahil yang pertama prinsip, yaitu dusta. Nggak mungkin seorang Rasul itu berdusta. Kalau berdusta ya dia diragukan dong kenabiannya. Ya kan, maksudnya seorang nabi berbohong kan gitu. Terus yang kedua, khianat. Khianat itu ialah tidak dapat dipercaya. Jadi tadi udah dititipin, udah diminta tolong, tapi malah berkhianat, ditusuk dari belakang lah bahasanya gitu kan. Sakit nggak kalau ditusuk dari belakang? Sakit.
Makanya seorang rasul nggak mungkin dia punya sifat khianat. Terus selanjutnya firman, menyembunyikan. Gak mungkin seorang rasul mempunyai sifat firman. Bersembunyi dalam apa? Menyembunyikan apa? Rasul itu dia mendapatkan wahyu. Jadi ketika dia mendapatkan wahyu, mungkin dia menulis sendiri, pas langsung disampaikan, itulah jadinya nama firman. Apa ada seorang rasul yang mungkin bodoh? Karena kalau bodoh berarti nggak ada yang mau jadi umatnya dong, ya kan? Karena seorang rasul itu dia pintar, saking pintarnya ilmunya dari zaman dahulu masih kepake hingga sekarang, ya nggak? Apa aja? Kenapa sih kita karena makan itu pakai tangan kanan? Jadikannya kamu bukan tangan kiri. Salah satu diajarkan memakai tangan kanan itu salah satu termasuk menjaga adab perilaku. Kalau pakai tangan kiri sama aja loh, masa buat nyebuk juga buat makan, ya nggak? Ya nggak? Jadi kan nggak bagus, nggak baik. Makanya di ilmuwan Nabi, Al-Quran, hadis itu masih berlaku hingga akhir zaman, hingga sampai kiamat. Nah, kalian tahu nggak kenapa? Kalian ini harus wajib memotong kuku. Kenapa? Kenapa nggak dipanjangin aja? Kan kebersihan itu sebagian dari nah kalau kukunya panjang itu tempatnya setan. Nah jadi ketika kukunya panjang, di kuku panjangnya itu menyimpan banyak kuman. Banyak kuman ketika kalian makan, terus kukunya panjang, jadi sama aja makan kuman dong. Nah ketika kuman dalam tubuh, ketika kuman berada dalam tubuh itu menyebabkan banyak penyakit. Makanya itu disebutnya tempatnya setan. Paham? Nah sekarang kalian coba membuat contoh soal sidik dalam kehidupan sehari-hari. Sidik, amanah, tabligh, amanah di kertas lembar. 151. Baik dari atas. Oke. Jadi kalian bikin soal minimal 2. Sidik contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering berlaku jujur apa? Terus yang kedua amanah, kalian percaya. Paham? Oke, waktunya sampai jam 14.30. Ya, silakan. Ada yang nggak masuk? Berapa orang yang nggak masuk? Berapa orang jadinya? 5 orang yang nggak masuk. Jadi total siswanya ada berapa? 18 ya? 18 tambah 5 berapa? 3. Jadi kalian membuat contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau gibah termasuk sifat yang mana? Ya, sifat mustahil. Terus yang mana tuh di atas sifat mustahil? Kalau gibah? Ya, betul, khianat. Jadi tidak perlu dipercaya omongannya. Terus kalau nggak mengerjakan PR itu termasuk sifat yang mana? Kalau tidak mengerjakan PR berarti itu termasuk sifat yang mana? Galak, bodoh, malas. Malas itu termasuk galak ada bodoh. Kalau mengingatkan temannya ada PR itu termasuk yang mana? Ya, tapi dua. Yang wajib dan mustahil. Ya. Jadi sidik 2, amanah 2. Tauhid 2, amanah 2. Kira sebentar. Dikerjain satu. Caranya gimana? Kerjanya dalam contoh zaman sehari-hari, contoh kalian nih. Di tempat tidur, tidurnya seperti apa? Ceritanya mau jual tidur, tidur. Beresin. Makanya sidik juga contoh.
Nomor berapa? Ada 25, 14, 25. Bira, sedapatnya aja yuk. Sedapatnya aja dibacain berdua-dua. Sambil ke meja. Ayo, nggak apa-apa, masih dapatnya satu, nggak apa-apa, bacain aja. Hah? Kamu aja. Bacanya nggak apa-apa, nggak maju. Di meja masing-masing aja, tapi berdiri. Dimulai dari Devin, Sam. Nggak apa, sedapatnya aja. Ayo baca. Jangan kencang. Dengarkan. Coba dibaca. Yang kencang ya. Ada sini, ada sini. Ya. Yang kencang suaranya laki-laki. Ya, terus satunya lagi.
Ini Arika nih. Tadi apa? Ketika ibu meminta tolong kepada Arika untuk membeli sayuran di warung, Arika selalu mengembalikan kembaliannya. Itu sikapnya apa? Jujur. Terus selanjutnya apa? Oh, ini jujur nih, bagus nih. Oke, terus. Ya, selanjutnya kamu berdiri. Benar. Ya. Oh, Tarita. Terus? Terus apa lagi? Ya. Belakangnya. Bentar. Kiri. Jangan kencang suaranya. Apa? Oh, dia nantinya tukang tato. Tukang tato. Diana sekarang. Kencang suaranya, kencang. Saat ibu terus dua. Sekarang kamu lagi. Ya, Nasya. Ya, kencang suaranya. Kami dan tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, tadi apa yang kalian lakukan itu termasuk sikap apa? Bapak
juga mengapresiasi bagi yang belum juga dia udah berarti udah berani jujur. Walaupun dia belum mengerjakan, seenggaknya dia udah berani jujur. Mas saya belum mengerjakan PR, itu termasuk sikap yang jujur. Itu harus dijaga dan dirawat. Jangan pernah malu, jangan pernah bohong. Apapun yang udah kalian kerjakan, ya udah. Kalian harus percaya diri. Bapak juga mengapresiasi kepada kalian yang udah tadi udah ngisi, membacakan. Kelas 51. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang kalian halaman 60.